makodoegai. Makodoegai, Yesus eka makodoegai. Makodoegai. Yesus eka makodoegai. Kita ganti pujian umina wadoyakega. Umina wadoyakega. Kagabidoke. Sekali lagi umina. Umina wadoyakega. Kagabidoke. Ibo bau ya badega. Sekali lagi, umina wadoyakega. Umina wadoyakega. Kagabidoke. Sekali lagi. Umina wadoyakega. Kagabidoke. Dentuman musik rohani menggema memenuhi gedung olahraga Odiai Pudo Tadi Paniai. Lantunan puji-pujian Natal mengalun lembut berpadu dengan sorak sukacita ribuan warga yang datang membawa harapan baru. Suasana damai dan penuh kegembiraan ini menandai ibadah Natal lepas sambut Tahun Baru 2026 pemerintah daerah Kabupaten Paniai bersama TNI, Polri, dan seluruh elemen masyarakat. Perayaan Natal ini bukan sekadar seremoni tahunan, ia menjadi momentum rohani sekaligus ruang kebersamaan lintas institusi dan masyarakat. Mengusung tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga dengan subtema dengan sukacita Natal, kita bersatu dalam bingkai kekeluargaan membangun Kabupaten Paniai yang lebih baik. Ibadah ini mengajak seluruh umat memaknai Natal sebagai titik awal memperkuat keluarga, masyarakat, dan masa depan daerah. Tema yang diangkat dari Injil Matius pasal 1 ayat 21 hingga 24 ini menegaskan bahwa kehadiran Tuhan menjadi fondasi utama dalam kehidupan umat. Dalam renungan firman, Pendeta E.T. Leonardo Wairara menekankan 4 prinsip utama agar Allah benar-benar hadir menyelamatkan keluarga. Pertama, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, percaya kepada firman Tuhan. Ketiga, percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir menolong umatnya. Dan keempat, hidup taat kepada perintah Tuhan. Keempat prinsip ini menurutnya menjadi dasar membangun persatuan dalam keluarga dan masyarakat yang pada akhirnya menopang pembangunan daerah secara berkelanjutan. PKK Kabupaten bisa terakhir. Bapak Ibu Saudara, melalui momen Natal ini saya ajak kita semua, kalau kita membangun Paniai bukan dalam bingkai keluarga, maka kita akan anggap bahwa Paniai ini bukan kita rumah sama-sama. Kita Tuhan taruh kita di Paniai. Mau kau orang asli Paniai, kau orang atau kau pendatang, kau dengar baik-baik. Kalau Tuhan taruh di Paniai, kita sama-sama satu keluarga, bangun kita rumah Paniai ini sama-sama. Yang setuju katakan amin. Bilang buat kiri kanan, kita keluarga di Paniai ini. Rambut boleh beda, kulit boleh beda, tapi kita keluarga yang Tuhan taruh sini. Pertanyaan sederhana muncul. Bagaimana supaya Tuhan bisa hadir di Paniai? Bagaimana supaya Tuhan bisa hadir di kita punya keluarga untuk menyelamatkan kita? Saya percaya kalau Tuhan hadir, Bapak Ibu dengar, kalau kau taruh Tuhan hadir dalam keluarga, maka kau juga akan kasih turun surga di dunia. Meskipun kita belum ke surga. Tapi kalau kau tidak kasih Tuhan hadir dalam kau keluarga, maka kau juga akan kasih turun neraka di dunia. Bapak Ibu mengerti? Kalau kita lupa Tuhan, suami istri baku pukul, baku marah tiap hari, sama saja kita surasa neraka di dunia duluan. Nah Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, sekali lagi bagaimana supaya Tuhan hadir dalam kita keluarga untuk menyelamatkan kita. Mungkin hari ini kita keluarga kesulitan dalam keuangan, mungkin hari ini kita keluarga kesulitan karena ada yang sakit,
Mungkin hari ini ada suami dengan istri yang baku marah, mungkin ada anak dengan orang tua yang tidak baku cocok. Kalau Tuhan hadir, Tuhan pasti bisa pulihkan keluarga. Yang setuju katakan amin. Demikian juga di Kabupaten Paniai. Mungkin masih ada masalah-masalah yang kita hadapi. Mungkin masih ada program-program yang terhambat. Mungkin masih ada masyarakat yang merasa kurang dan lain sebagainya. Tapi kalau Allah hadir, Allah sanggup menyelamatkan Paniai. Yang setuju katakan amin. Pelaksanaan Natal bersama ini juga menjadi simbol kuat kebersamaan antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat Kabupaten Paniai. Ketua Panitia Natal Yuliana R. Patandianan menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan surat keputusan Bupati Paniai nomor 401 tahun 2025 tentang Panitia Natal Pemerintah Daerah, TNI, Polri, dan Masyarakat tahun 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sejalan dengan visi dan misi daerah untuk membangun Paniai yang beriman, rukun, dan toleran. Yesus Kaulah Juru Selamatku, aku Engkau Tuhan bagiku, bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Bapak Ibu sidang masa raya Natal yang kami kasih dan kami hormati. Pada kesempatan ini kami selaku panitia menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Paniai yang telah memberikan kami kepercayaan dan dukungan penuh kepada kami seluruh panitia, mulai dari pembentukan panitia sampai pada pelaksanaan perayaan Natal hari ini. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekda selaku penanggung jawab yang selalu mendampingi kami dalam rapat-rapat panitia maupun persiapan-persiapan sampai pada pelaksanaan hari ini. Dan perlu kami ketahui juga bahwa panitia ini bukan saja dari Bapak Ibu yang Nasrani, tapi juga dari Bapak Ibu Muslim. Banyak teman-teman panitia yang juga Muslim. Inilah indahnya keberagaman. Pada kesempatan ini pula juga kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sekali lagi kepada Bapak Sekda Provinsi Papua Tengah yang telah berkenan hadir, yang mewakili Bapak Gubernur Provinsi Papua Tengah, dan mohon kesediaan sebentar untuk dapat memberikan sambutannya bersama dengan juga sambutan Bapak Bupati Kabupaten Paniai. Kami menyadari sungguh bahwa kami selaku panitia banyak kekurangan-kekurangan. Karena itu pada kesempatan ini izinkan saya mewakili seluruh panitia untuk menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan-kekurangan dari kami semuanya. Akhirnya pada kesempatan ini izinkan kami selaku panitia menyampaikan selamat merayakan Natal dan selamat tahun baru 2026. Tuhan memberkati kita. Selain itu, perayaan Natal dan lepas sambut tahun baru ini juga terlaksana berkat dukungan penuh pemerintah daerah Kabupaten Paniai melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Dukungan tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah dalam membangun kehidupan sosial dan rohani masyarakat secara seimbang. Momentum bersejarah di awal tahun ini turut dihadiri forum komunikasi pimpinan daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, serta perwakilan pemerintah Provinsi Papua Tengah.
Dalam sambutannya, pejabat Sekretaris Daerah Papua Tengah Silwanus A. Somile menyampaikan bahwa tantangan pembangunan di Papua Tengah tidaklah ringan. Dinamika sosial yang kompleks, persoalan ekonomi, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi menjadi ujian bersama. Namun, ia menegaskan bahwa dengan persatuan 8 kabupaten di Papua Tengah, seluruh tantangan tersebut dapat dihadapi secara bersama-sama. Ajipi uatai me patai Ekaji Yesus batai Uae matie kaibo Irima utama Irima utama Bagapa Ioni mikumi takoya Yesus urata me kaibo Sebagai Gubernur Papua Tengah, saya menyadari bahwa tantangan pembangunan ke depan tidaklah ringan. Kita dihadapkan pada dinamika sosial yang kompleks, tantangan ekonomi yang tidak sederhana, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin tinggi. Namun saya percaya dengan semangat persatuan, kerjasama, dan kekeluargaan, kita mampu menjawab tantangan tersebut secara bersama-sama. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Paniai, kepada TNI dan Polri, serta seluruh elemen masyarakat yang selama ini telah bekerja keras menjaga stabilitas keamanan, kedamaian, dan keharmonisan sosial di wilayah ini. Sinergi yang telah terbangun dengan baik ini harus terus kita rawat, kita jaga, kita perkuat demi masa depan Paniai yang jauh, yang lebih baik. Hadirin yang saya muliakan, tahun 2025 telah kita lewati, memberikan banyak pelajaran berharga. Ada capaian yang kita syukuri bersama, namun saya sangat yakin masih ada pula kekurangan yang harus kita evaluasi secara jujur dan terbuka. Momentum Natal Tahun Baru ini mengajak kita untuk berhenti sejenak. Mari kita merenung, memperbaiki diri, dan menyusun langkah ke depan dengan semangat yang baru. Memasuki tahun baru 2026, mari saya mengajak kita satukan tekad untuk membangun Papua Tengah dan Kabupaten Paniai dengan hati yang tulus, kerja yang jujur, serta pelayanan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Mari kita jadikan nilai-nilai Natal, kasih, pengorbanan, pengampunan, dan pengharapan sebagai dasar dalam setiap kebijakan, setiap keputusan, dan setiap tindakan kita. Mari kita jadikan perayaan Natal ini sebagai momentum pemulihan hubungan, baik dalam keluarga, dalam masyarakat, maupun antara pemerintah dan rakyat. Ia juga mengapresiasi sinergi pemerintah Kabupaten Paniai, TNI, Polri, dan masyarakat yang telah menjaga stabilitas keamanan dan keharmonisan sosial. Menurutnya, sinergitas ini harus terus dirawat dan diperkuat agar Papua Tengah dapat melangkah maju sebagai wilayah yang damai dan sejahtera. Perayaan Natal dan lepas sambut Tahun Baru ini pun dinilai sebagai momentum refleksi untuk mengevaluasi diri, memperbaiki kekurangan, serta menyusun langkah baru dengan semangat yang diperbarui. Sementara itu, Bupati Paniai, Yampit Nawipa, dalam sambutannya menyoroti pentingnya kedisiplinan aparatur sipil negara. Ia menegaskan bahwa ASN harus bekerja dengan hati dan tanggung jawab, bukan sekadar menjalankan rutinitas formal. Bupati menyampaikan keprihatinannya terhadap masih adanya pegawai yang kurang disiplin, namun tetap menerima hak sebagai aparatur negara. Menurutnya, perbaikan tata kelola pemerintahan harus dimulai dari komitmen dan integritas setiap individu. Selain persoalan kedisiplinan, Bupati Paniai juga mengajak seluruh masyarakat
untuk terus menjaga keamanan dan persatuan daerah. Ia menegaskan bahwa kehadiran aparat non-organik di Paniai merupakan bagian dari tugas negara dan bersifat sementara. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak takut, tetap tenang, dan saling mendoakan agar situasi keamanan di Kabupaten Paniai senantiasa kondusif dan damai. Tapi bagaimana supaya sekarang tahun yang baru ini, bagaimana kita melayani masyarakat, harus aktif di kantor. Kalau aktif di kantor itu ada dapat berkat. Kadang-kadang kepala-kepala dinas juga bupati ada baru masuk. Besok kita pakai absen elektronik. Saya tidak ada tetap absen jalan. Tapi terima kasih banyak seluruh kepala PD yang selama ini bantu saya. Nanti 1 bulan lagi sudah masuk 1 tahun. Bagaimana kita melayani di negeri ini dengan hati, pikiran. Kita harus pikir dulu, baru tanya ke hati. Nanti setelah hati bicara, baru kita sampaikan lewat mulut. Apakah apa yang saya sampaikan atau apa yang saya lakukan ini menurut Tuhan atau tidak? Kita harus tanya ke Tuhan dulu. Kadang-kadang orang biasa pikiran manusia, kadang-kadang barang tidak jalan bagus. Jadi harus pakai pikiran, tanya ke hati, baru sampaikan melalui mulut. Dengar lewat telinga, sampaikan ke hati, baru keluar lewat mulut. Nah, itu baru kita bisa bekerja tenang, kerja berdasarkan firman. Ini semua saya punya kakak, jadi kadang-kadang saya takut tegur. Iya, tapi kita selalu sama. Di kabupaten lain itu polisi, tentara sama pemerintah itu tidak akan ketemu. Susah itu kalau mereka mau ketemu dengan bupati. Tapi Paniai selama ini saya panggil, kita ngopi bareng jalan. Jadi masyarakat juga jangan pikir yang aneh-aneh. Jadi kita sama-sama berdoa, kita tetap berdoa polisi, berdoa tentara, supaya mereka bisa melayani kita dengan aman dan damai. Dan mereka juga setelah masa tugas selesai, mereka bisa kembali bertemu dengan anak dan istri. Kalau Kristen Protestan lagi kalau ibadah, agama yang lain menghargai. Kalau Muslim lagi mulai ibadah, sholat, kita juga menghargai. Baik itu dari Kristen Katolik, mereka lagi ibadah, agama yang lain harus menghargai. Terus di musola itu setiap hari Minggu suaranya kasih kecil. Jadi tolong menghargai ke depan. Jadi hari Minggu suaranya di bawah standar. Supaya kita juga menghargai agama yang lain. Jadi minta maaf, saya terlalu keras di sini. Ya, karena saya harus bicara kalau yang macam ini. Karena saya ini pimpinannya seluruh agama yang ada di Paniai. Baik itu Kristen, baik itu Katolik, baik itu Hindu, Buddha, dan Islam. Jadi nanti tolong menyesuaikan itu. Saya pikir itu, terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Pesan toleransi antar umat beragama juga menjadi bagian penting dalam sambutan tersebut. Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk saling menghormati ruang dan waktu ibadah, termasuk pengaturan penggunaan pengeras suara rumah ibadah yang berdekatan agar tercipta suasana saling menghargai dan menjaga kehusyukan dalam beribadah. Menjelang penutupan acara, suasana kembali dipenuhi sukacita saat panitia dan masyarakat memberikan ucapan selamat ulang tahun ke-37 kepada Bupati Paniai Yampit Nawipa yang bertepatan dengan tanggal pelaksanaan kegiatan. Wakil Bupati Paniai Ham Yogi mewakili masyarakat menyampaikan doa dan harapan agar kepemimpinan Bupati Paniai senantiasa diberkati Tuhan dan mampu membawa daerah ini menuju masa depan yang lebih baik. Di kesempatan hari istimewa, hari Natal, lepas sambut, saya ucapkan satu saja. Saya secara pribadi, Ham Yogi Esye, Wakil Bupati, beserta keluarga, pemerintah Kabupaten Paniai, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Bupati Yampit Nawipa.
yang ke-37 tahun. Kami dua 1 tahun, beda hanya bulan. Terima kasih. Semoga ke depan pelayanan Bapak beserta keluarga, Tuhan akan menyertai. Shalom. Perayaan Natal dan lepas sambut Tahun Baru 2026 ini menjadi simbol persatuan, iman, dan harapan baru bagi masyarakat Paniai. Dari sukacita Natal, tumbuh semangat kebersamaan. Dari kebersamaan, terbangun kekuatan untuk melangkah bersama. Masyarakat Paniai pun menatap hari esok dengan keyakinan, menguatkan langkah membangun daerah dalam terang kasih Kristus menuju Paniai yang damai, beriman, dan bermartabat. Ibo bago, ibo makirana, ibo peku, ibo bubua, ibo ne, ibo bago, kowirikin mado. Sekali lagi kita katakan Ibo Bago, Ibo Makida. Ibo Bago, Ibo Makida na, Ibo Peku, Ibo Bugua, Ibo Ne, Ibo Bago, Kowirikin mado. Nigaya wegenita epawado ka ibo. Nigaya wegenita epawado ka ibo. Kau irikima ugaya wita, kau irikima ugaya wita. Kau idikima ugaya wita, kau idikima ugaya ini metuma maida make metu.